Selamat pagi dokter, sebelumnya perkenalkan saya Niputu Ayu Chandra Herawati Pande dengan 3 digit NIM akhir 012 dari program studi sarjana kedokteran. Di sini kami dari kelompok IPE SGD 11 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Berikut adalah nama anggota dari SGD kami. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. N, seorang anak laki-laki umur 2 tahun dibawa ke puskesmas oleh ibunya dengan keluhan panas tinggi. Di puskesmas tersebut juga terdapat beberapa anak lain yang juga memiliki keluhan yang sama setelah mengkonsumsi jajanan di dekat rumah. Namun anak lain tidak mengalami panas tinggi. N sejak kemarin muntah 4 kali dalam sehari dan BAB cair 3 kali sehari. Aktivitas anak tersebut menurun. Saat dibawa anak terlihat lemah. Ibu mengatakan anak diberi Norit. N tidak mendapatkan ASI sejak umur 7 bulan karena ASI tidak keluar dan sebagai pengganti ASI diberikan air tajin dan susu kental manis yang ditambah gula. Pernah mendapatkan sumbangan susu formula tetapi tidak berlangsung lama. Kedua orang tuanya merupakan lulusan SD. Ayahnya bekerja serabutan sementara ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Berat lahir tidak diketahui karena persalinan ditolong dukun. Badan kurus, tulang nampak menonjol, wajah seperti orang tua, rambut hitam tipis mudah rontok, dan nampak cengeng, disarankan untuk dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan berat badan 10 kg, tinggi badan 80 cm, suhu tubuh 38-39 derajat Celcius, nadi 132 kali per menit, respirasi 32 kali per menit. Pada pemeriksaan intraoral ditemukan gigi pada rahang atas incisivus 1 dan 2 kanan kiri, karinus kanan kiri berwarna kehitaman. Pada rahang bawah, molar 2 kiri dan molar 2 kanan terlihat adanya karies. Baik, selanjutnya adalah step 2, yang dimana berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah terangkum oleh kelompok 11. Baik, selanjutnya adalah step 5, yaitu merumuskan tujuan belajar atau SLO berdasarkan kesepakatan kelompok di bawah supervisor fasilitator. Baik, adapun tujuan belajar dari kelompok 11 adalah yang pertama, mahasiswa dapat mengidentifikasi faktor risiko malnutrisi, diare, dan karies pada anak. Yang kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi diagnosis yang mungkin serta diferensial diagnosis yang sesuai dengan kasus. Lalu yang ketiga adalah mahasiswa dapat memaparkan penata laksanaan pasien hingga KIE sesuai dengan diagnosis yang disebutkan. Di sini saya akan melanjutkan bagian dari step 7, yaitu melaporkan sumber dan hasil pembelajaran yang dilakukan pada sesi SGD pertemuan kedua dan telah kami laporkan ulang kembali pada saat pleno. Saya akan menjelaskan terkait hal apakah yang seharusnya dilakukan pertama kali ketika anak di bawah umur mengalami diare. Apakah pemberian Norit itu termasuk wajar? Bukankah pemberian Norit pada anak di bawah 5 tahun itu masih harus dalam resep dokter? Jadi, jika ada pasien yang datang dengan keluhan diare, penanganan pertama yang dapat dilakukan adalah dengan hidrasi cairan. Pemberian bisa dilakukan secara oral atau diminum melalui mulut, ataupun secara intravena atau infus. Hal ini disesuaikan lagi dengan kondisi dari pasien. Pada kasus ini, pasien diberikan Norit yang bekerja dengan cara menyerap racun penyebab diare, yang nantinya akan dikeluarkan bersamaan dengan feses. Norit pada orang dewasa dan anak-anak usia di atas 3 tahun dapat diberikan tanpa resep dokter. Dan Norit ini termasuk ke dalam obat bebas, sehingga bisa didapatkan secara bebas di apotek. Baik, selanjutnya mengenai apakah karies gigi pada anak usia 2 tahun termasuk wajar dan apakah karies gigi pada anak tersebut disebabkan akibat susu yang diminum yaitu air tajin dan susu kental manis yang dicampur gula atau hal lain yang menyebabkan anak tersebut mengalami karies gigi. Karies gigi pada anak usia 2 tahun bisa terjadi tapi tidak termasuk wajar karena meskipun banyak anak mengalaminya, hal ini sebenarnya bisa dicegah dan menunjukkan tanda bahwa ada masalah dalam perawatan gigi atau pola makan anak tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana hasil dari pemeriksaan anak tersebut, apakah dengan berat badan 10 kg, tinggi badan 80 cm, suhu tubuh 38-39 derajat Celcius, nadi 123 kali per menit, respirasi 23 kali per menit, termasuk normal atau menunjukkan gejala lainnya. Dari data ini, anak ini termasuk dalam status gizi buruk atau minimal gizi yang menonjol. Baik, saya izin untuk melanjutkan untuk pertanyaan nomor 4 tentang apakah yang menyebabkan seorang ibu tidak dapat memproduksi ASI secara lancar selain diakibatkan oleh stres. Jadi selain stres, kurangnya pengetahuan ibu tentang laktasi juga dapat menyebabkan produksi ASI tidak lancar. Dalam kasus anak N ini, ibunya merupakan lulusan SD dan kemungkinan belum mendapatkan edukasi yang cukup tentang pentingnya menyusui dan cara mempertahankan produksi ASI. Faktor lain yang bisa mempengaruhi adalah kurangnya asupan gizi ibu sama masa menyusui yang umum terjadi pada keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Baik, di sini saya izin untuk menjawab pertanyaan kelima, yang dimana soalnya dapat dilihat pada layar.
Baik, untuk air terjun tidak dapat menggantikan air ASI karena hanya mengandung karbohidrat dan tidak memiliki nutrisi lengkap seperti ASI, yang dimana pemberian air terjun atau susu kental manis pada bayi dapat menyebabkan malnutrisi atau gangguan pencernaan. Kan analisis yang dilakukan, jadi anak ini termasuk stunted atau perawakan pendek. Saya akan menjawab pertanyaan, bukankah pemberian ASI dapat dikatakan cukup hingga 6 bulan pertama, dan apakah kondisi pada anak tersebut juga bisa disebabkan oleh pemberian MPASI yang kurang. Baik, jadi memang ASI eksklusif itu mencukupi kebutuhan bayi hingga 6 bulan pertama. Namun setelah itu, setelah 6 bulan, perlu diberikan MPASI yang bergizi dan juga sesuai dengan kebutuhan dan juga kecukupan bayi sesuai dengan usianya. Nah, dalam kasus anak yang ini, meskipun awalnya diberikan ASI, namun setelah usia 7 bulan, bayi tidak mendapatkan MPASI dengan gizi yang memadai. Nah, terlebih lagi, pada pemberian ASI eksklusif tersebut, tidak sepenuhnya diberikan ASI, namun juga ada pengganti ASI dengan air tajin dan juga susu kental manis yang tinggi gula. Nomor 7. Bagaimana pengaruh pendidikan dan finansial terhadap pola asuh orang tua kepada anak? Pendidikan dan kondisi finansial orang tua sangat mempengaruhi pola asuh terhadap anak, terutama dalam hal pemenuhan gizi dan perawatan kesehatan. Orang tua dalam pendidikan rendah cenderung memiliki pengetahuan terbatas mengenai kebutuhan nutrisi anak, pentingnya ASI, serta cara pemberian MPASI yang benar. Hal ini bisa menyebabkan praktik pengasuhan yang keliru, seperti memberi susu kental manis atau makanan yang tidak sesuai dengan usia. Di sisi lain, keterbatasan ekonomi membuat keluarga sulit membeli bahan makanan bergizi, atau mengakses layanan kesehatan yang memadai. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan nomor 8. Apakah ada dampak psikologis bagi anak akibat permasalahan pola asuh dan kurangnya edukasi sebagai orang tua? Pola asuh yang kurang tepat akibat rendahnya edukasi orang tua dapat berdampak pada perkembangan psikologis anak. Anak mungkin tumbuh dengan rasa tidak aman, cemas, atau sulit percaya diri karena kurangnya perhatian dan stimulasi yang sesuai. Gizi buruk juga dapat mempengaruhi perkembangan otak dan emosi anak, sehingga anak cenderung lebih cengeng, mudah marah, dan tidak responsif. Diberikannya ASI sejak usia 7 bulan dapat berdampak besar terhadap tumbuh kembang anak, terutama apabila tidak disertai dengan pengganti gizi yang sesuai. ASI mengandung zat gizi penting dan antibodi yang menunjang perkembangan otak dan daya tahan tubuh. Jadi, tanpa ASI, anak berisiko mengalami kekurangan gizi, lebih rentan terhadap infeksi, dan terganggu perkembangan kognitifnya. Pada masa usia dini, kebutuhan gizi sangat tinggi, sehingga pengganti ASI seperti air tajin atau susu kental manis tidak mampu mencukupi kebutuhan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan gagal tumbuh seperti berat badan rendah, tubuh kurus, dan keterlambatan perkembangan. Izin untuk melanjutkan, membahas bagaimana perbedaan kandungan gizi pada susu kental manis dan susu formula. Ada perbedaan dari pengaruh pemberian susu kental manis dan susu formula bagi anak. Jadi, susu kental manis itu mengandung gula yang sangat tinggi dan hanya sedikit protein serta hampir tidak memiliki mikronutrien yang penting. Sementara susu formula itu dirancang khusus menyerupai kandungan gizi dalam ASI. Susu formula mengandung protein, lemak, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak, terutama bila ASI tidak mencukupi. Jadi selanjutnya yaitu bagaimana pemahaman orang tua dapat mempengaruhi keputusan orang tua dalam konsultasi kesehatan, dan dalam hal ini adalah persalinan. Pemahaman orang tua sangat mempengaruhi keputusan mereka dalam mencari layanan kesehatan, termasuk saat persalinan. Orang tua dengan pemahaman yang baik cenderung memilih tempat persalinan yang aman, seperti rumah sakit atau puskesmas. Yang 12 yaitu bagaimana situasi lepas susu yang terjadi pada anak dapat mempengaruhi psikologis anak di masa yang akan datang. Hal ini dapat mempengaruhi bagaimana interaksi dan kelekatan antara anak dan ibu. Kelekatan antara anak dan ibu akan mempengaruhi bagaimana kemampuan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial. Selanjutnya adalah soal nomor 7, dapat dilihat pada layar. Baik, untuk jawaban dari kelompok kami adalah tidak diberikannya ASI eksklusif dapat mengganggu tumbuh kembang fisik dan kognitif dari anak, yang dimana ASI penting untuk malnutrisi dan perlindungan dari infeksi. Baik, itulah tadi kasus mengenai pemberian susu kental manis kepada anak sehingga dapat menimbulkan banyak sekali dampak negatif. Di antaranya adalah terjadinya diare, terjadi penurunan aktivitas, dan juga terjadinya karies pada gigi anak. Karies pada gigi anak dapat terjadi karena adanya penumpukan kadar gula pada gigi anak. Maka dari itu sebaiknya anak tidak diberikan susu kental manis sebagai pengganti ASI. Dan apabila anak terjadi diare, tidak baik untuk langsung diberikan norit pada anak, karena anak apalagi berusia 7 bulan sebaiknya diberikan obat diare sesuai dengan resep dokter. Lalu bagaimanakah reaksi anak apabila diberikan norit, dan apa saja yang baik untuk menggantikan air susu ibu sudah dibahas pada video sebelumnya. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan. Semoga apa yang kami presentasikan dapat menambah wawasan dan dapat bermanfaat. Sekian dari kami, terima kasih.